Kita beralih ke Papua, Saudara. Sebuah video amatir yang menunjukkan warga yang terjebak saat terjadi serangan kelompok bersenjata di Papua tersebar di media sosial. Dalam video, sejumlah perempuan yang membawa anak bersembunyi di sebuah rumah. Jangan tante berteriak. Mereka bersembunyi menghindari serangan KKB di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua pada Kamis 8 April lalu. Dalam peristiwa hari Kamis itu, satu guru menjadi korban meninggal dunia akibat serangan dari kelompok kriminal bersenjata. Jangan tante berteriak. Polisi menyatakan untuk mengevakuasi warga yang terjebak di distrik Beoga, Papua, anggota Satgas Manggala dari TNI dan Satgas Nemangkawi sudah masuk ke wilayah itu. Pesawat yang ditumpangi Satgas Nemangkawi berhasil mendarat setelah personel Brimob dan Batalion Infanteri Rider 715 memukul mundur kelompok kriminal bersenjata yang ada di ujung lapangan udara Beoga. Kapolda Papua, Irjen Matius Fakiri, menyatakan proses evakuasi 46 warga yang terdiri dari guru dan tenaga kesehatan sudah bisa dilakukan. Kita sudah sampai juga hari ini bisa 2 sorting dari 15 menit lalu sudah mendarat di Beoga dari teman-teman Manggala. Manggala ini Satgas dengan kali ini. Akan menyusul lagi teman-teman Bulgar juga sampai ke Beoga. Sehingga kita mudah-mudahan hari ini bisa kita juga melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang non-Papua yang ada di Beoga. Termasuk kita akan memulai dengan untuk menambah logistik untuk kota Beoga sendiri. Mohon doanya mudah-mudahan aman. Hari ini 27 warga dievakuasi dari distrik Beoga, Kabupaten Puncak ke Timika, Kabupaten Mimika, Papua. Puluhan warga ini terdiri dari guru maupun tenaga kesehatan beserta keluarganya. Mereka dievakuasi menggunakan 3 pesawat berbadan kecil. Warga sebelumnya sempat mengungsi ke Koramil Beoga pasca penembakan guru dan pembakaran gedung sekolah serta rumah warga yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata pekan lalu. Untuk mengetahui kondisi terkini di distrik Beoga, Timika, Papua pasca peristiwa penembakan dan rencana evakuasi warga dari lokasi, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Vindi Rakmeni. Vindi, bagaimana langkah polisi mengejar kelompok kriminal bersenjata pasca ada penembakan kemarin? Ya, Vindi dan saudara, yang pasca penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap salah satu tukang ojek di Ilaga Puncak, Satgas Namangkawi bersama Satgas dari TNI kemarin sore sudah berhasil masuk ke distrik Beoga, Kabupaten Puncak dan melakukan pengamanan di Beoga. Karena memang sebelumnya dalam hampir sepekan terakhir ini kelompok kriminal bersenjata ini menguasai distrik Beoga sehingga menyulitkan suplai bahan makanan maupun suplai atau penambahan prajurit dari Timika menuju Beoga seperti itu. Dan sejak kemarin sore setelah pasukan dari Satgas Namangkawi ini tiba di Beoga, kemudian dilakukan juga penambahan atau penyuplaian bahan makanan bagi warga yang ada di kabupaten atau distrik Beoga, Kabupaten Puncak ini. Selain itu juga kemarin sempat pada saat pengiriman atau penambahan pasukan ke Beoga ini juga di aparat juga membawa suplai makanan untuk warga yang ada di distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Vindi, bagaimana sebenarnya kondisi distrik Beoga setelah puluhan guru dan tenaga kesehatan dievakuasi dari Beoga? Ya, memang pasca kemarin saat Satgas tiba di sana kemudian juga mengambil alih seperti itu situasi keamanan di sana, menguasai situasi keamanan di sana. Tadi pagi mulai dilakukan evakuasi terhadap warga di sana yang berjumlah
evakuasi dari Beoga menuju Timika. Dan rencananya akan dilakukan evakuasi lagi besok pagi karena jumlah total atau warga yang ada di sana berjumlah kurang lebih ada 46 orang. Dari penyampaian Kapolda Papua Irjen Matius Fakirin menyampaikan bahwa setelah evakuasi warga ini selesai dilaksanakan, maka aparat yang sudah tiba di sana akan melakukan pengejaran sekaligus penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata yang ada di distrik Beoga atau yang selama dalam 1 minggu ini menguasai distrik Beoga. Baik, terima kasih Vindi Rakmeni melaporkan langsung dari Papua terkait kondisi di distrik. Apa itu KKB? KKB adalah sebutan penegak hukum Indonesia untuk kelompok militan yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka. Apa itu OPM? Organisasi Papua Merdeka atau yang lebih dikenal sebagai OPM adalah gerakan separatisme yang terjadi sejak tahun 1963. Pada tanggal 26 Juli 1965, di bawah pimpinan Permenas Ferry Awom, mantan anggota Batalion Sukarelawan Papua, terjadi pemberontakan untuk pertama kalinya di Manokwari. Merupakan organisasi yang terdiri dari 3 elemen, yaitu kelompok bersenjata dengan tiap-tiap kelompok memegang kontrol wilayah yang berbeda, kelompok yang melakukan demonstrasi dan melakukan protes, serta kelompok kecil yang pemimpin yang memiliki basis di luar negeri. Kelompok bersenjata di Papua mengaku dirinya dengan berbagai nama, seperti Organisasi Papua Merdeka atau OPM, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat atau TNPBB, dan sebagainya. Selama ini, kelompok bersenjata di Papua atau OPM disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Istilah tersebut merefleksikan strategi komunikasi publik dari pemerintah dan polisi, sekaligus pendefinisian masalah keamanan di Papua disebabkan adanya organisasi yang melanggar hukum, pidana atau kriminal dengan memiliki dan menggunakan senjata secara ilegal. Pendefinisian OPM sebagai KKB tidak salah sepenuhnya, tetapi istilah itu terlampau umum. Begal motor, perampok bank, dan rumah misalnya, juga dapat tergolong KKB sepanjang mereka berkelompok dan memakai senjata api atau tajam dalam aksi kriminalnya. Sebagian pihak menilai OPM atau TNPBB atau apapun namanya adalah separatis. Dilihat dari tujuannya untuk memisahkan diri dari Indonesia atau mengerat sebagian keutuhan wilayah Indonesia. Separatis tergolong makar yang dalam KUHP pasal 106 terancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Definisi lain terhadap OPM adalah pemberontak terhadap negara atau pemerintahan yang sah. Mirip dengan makar, dalam KUHP pasal 108 pelakunya terancam pidana penjara maksimal 15 atau 20 tahun. Masalahnya, yang dapat dipidanakan dengan penyebutan istilah separatis, makar atau pemberontak ini hanya perorangan. Padahal OPM dan sejenisnya bukan sekadar kumpulan orang per orang seperti begal motor. Undang-undang yang berkaitan dengan kasus ini. Yang pertama ada Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Menjadi antara lain poin A, kriminalisasi baru tertahap berbagai modus baru tindak pidana terorisme seperti jenis bahan peledak mengikuti pelatihan militer, paramiliter, pelatihan lain baik dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme. Pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme baik pemufakatan jahat, persiapan percobaan, dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan koperasi. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor, kekhususan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan dan perpanjangan penangkapan dan penahanan. Perlindungan korban sebagai bentuk tanggung jawab negara. Pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait. Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, peranan Tentara Nasional Indonesia dan pengawasannya. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Salah satu yang dimaksud dari UU ini menyebutkan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Poin-poinnya adalah hakikat pertahanan negara bagi bangsa Indonesia adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan kepada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Dasar dari pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dalam konteks wawasan Nusantara. Tujuan dari pertahanan negara merupakan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Fungsi pertahanan negara adalah untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan negara. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau yang dikenal dengan UUD HAM. Penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, mengemban tugas mengelola memelihara alam semesta dengan penuh takwa, penuh tanggung jawab kesejahteraan umat manusia. Hak asasi manusia dibentuk untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Dasar-dasar dari undang-undang tersebut adalah dibentuk sebagai poin-poin sebagai berikut. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya. Pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk struktur kemampuan, serta berbagai kemudahan oleh penciptanya untuk menjamin kelanjutan hidupnya. Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan pelindungan hak asasi manusia, karena tanpa ada hal tersebut, manusia akan kehilangan sifat dan martabat. Karena manusia merupakan makhluk sosial, hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi bukanlah tanpa batas. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia yang lain. Sehingga dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar. Hak asasi manusia benar-benar harus dihormati, dilindungi, ditegakkan, dan untuk pemerintah, aparatur negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk keberlangsungan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia tersebut. Demikian pasal-pasal yang terkait dengan kasus kami. Terima kasih. Saran menanggapi mengenai KKB, yaitu kelompok kriminal bersenjata yang berada di Papua, menjadi akar permasalahan yang terjadi berupa ketidakadilan dan kurangnya kesejahteraan ekonomi, maka kami memutuskan untuk memberikan beberapa penyelesaian yang diharapkan dapat membantu untuk mengurangi KKB yang berada di Papua. Yang pertama, pemerintah sebisa mungkin untuk mencabut adanya pelabelan KKB pada kelompok kriminal, karena ini dinilai hanya akan menambah kerusuhan yang terjadi pada Papua. Alih-alih untuk menghentikan kerusuhan, hal ini justru akan menimbulkan banyak permasalahan yang muncul dikarenakan pelabelan KKB hanya untuk melegitimasi kekerasan yang terjadi di Papua. Belajar dari konflik yang terjadi di Aceh yang terjadi pada masa jabatan Presiden Megawati, pelabelan yang bertujuan untuk membasmi suatu gerakan yang berakar pada aspirasi etnonasionalis ternyata hanya membawa destruktif pada masyarakat serta berujung kepada pelanggaran hak asasi manusia. Setelah itu, yang kedua dilanjutkan dengan beberapa pendekatan dengan masyarakat Papua, didasari adanya akar permasalahan yang sudah disebutkan tadi berupa ketidakadilan dan kesejahteraan yang minim di Papua, menilai ada kolerasi yang kuat antara indeks pembangunan manusia dengan
konflik yang terjadi di Papua. Daerah yang IPM-nya rendah relatif sering terjadi kekerasan. Maka dari itu perlu pemerintah haruslah melakukan pendekatan terhadap masyarakat Papua. Pertama, menggunakan pendekatan antropologis, bagaimana rakyat Papua harus dilibatkan dengan pendekatan budaya. Lalu yang kedua, pendekatan kesejahteraan. Ketimpangan terjadi perlu dibongkar dengan program langsung ke bawah seperti BBM, satu harga, jalan ruas, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, pendekatan evaluatif, yakni pembangunan diawasi ketat agar dananya tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, pemerintah diharapkan menerapkan sistem penjagaan yang ketat di setiap daerah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penyerangan yang dilakukan sekelompok kriminal agar tidak mengarah kepada penduduk sipil yang tidak bersalah.